Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Gimana kalau hari ini kita mengawali kehidupan dimulai dari tersenyum dulu? Coba dong, tolong senyum ya. Nah, bukankah senyum itu sebuah hal yang sangat mudah dan membahagiakan? Nah sekarang, tolong dijaga senyum kamu, dan yuk kita tonton video berikut ini. Semoga memberikan inspirasi buat kamu sebagai sahabat baik saya ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Hari ini adalah hari yang paling bahagia. Kenapa? Pertama, saya bisa memberikan sebuah ilmu yang seizin Tuhan. Insya Allah ini yang bisa merubah hidup kamu. Dan yang kedua, saya ini bahagia banget. Kenapa mas? Karena ilmu yang akan saya bagikan kepada kamu ini benar-benar sudah bisa merubah saya dan orang-orang yang sering saya tolong. Jadi ayo deh, kita langsung bahas aja. Sebuah kebiasaan yang bisa membuat kamu seizin Tuhan berubah nasibnya. Ini kenyataan, masuk akal, dan fakta. Ayo kita bahas. Nah, jadi gini. Ini sebenarnya bisa jadi adalah sebuah pertanyaan yang paling sering kamu tanyakan dalam hati. Ya kan? Mas, saya ini bingung deh mas. Kenapa? Saya belajar di tempat lain, katanya kita itu harus bekerja keras. Oke. Sementara Mas Aryan sendiri pernah bilang di video-video Pagar Kehidupan, dan saya setuju mas, bahwa yang namanya kerja itu tidak boleh terlalu keras. Karena kalau kerja terlalu keras, Tuhan kita itu berganti mas. Betul. Kalau begitu, gimana caranya saya nih mas, supaya saya bisa bahagia dan mencapai target dalam hidup saya? Nah, itu dia akan kita bahas di hari ini. Ini menarik banget. Gini penjelasannya. Tolong fokus. Saya ingin saat ini kamu tolong fokus sefokus-fokusnya mendengarkan suara saya. Ini penting. Pertama, benar, kalau kita bekerja terlalu keras dalam hidup, Tuhan kita itu ganti. Loh mas, enggak kok mas, Tuhan saya enggak ganti. Bener deh, Tuhan saya itu tetap sama, seperti agama yang saya pakai untuk menyembah Tuhan saya. Enggak beda mas. Sekarang saya mau tanya dulu, definisi ketuhanan itu apa sih? Apa definisi ketuhanan? Nah, bingung kan? Definisi ketuhanan itu adalah sesuatu hal yang paling kamu sering jadikan sebagai sandaran hidup. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu selama ini kerja keras, maaf sampai lupa tidur, sampai lupa diri, saya mau tanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya jawab dan saya tebak ya. Sepertinya kamu melakukan itu sengaja deh, karena memang itu kan yang jadi sandaran hidup kamu. Sepertinya diri kamu melakukan itu secara sadar deh. Kenapa? Karena diri kamu takut kalau nggak melakukan itu, kamu nggak bisa hidup lagi kan? Berarti benar dong pendapat saya bahwa Tuhan kamu berganti. Kenapa? Karena sandaran hidup kamu sudah berubah dari Tuhan yang Maha Esa menjadi hal tersebut. Ups, kena deh. Nah, sekarang sabar. Saya tahu pertanyaan kamu. Mas, kalau memang itu adalah cara yang salah dan membuat Tuhan saya menjadi bergeser, mas, terus saya harus melakukan apa? Nah, begini. Hal yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia yang bertuhan, lakukanlah keseimbangan. Saya ulangi, dalam berusaha yang masuk akal agar kita jadi orang kaya, sukses, bahagia, dan berhasil dalam dunia, kuncinya cuma satu. Berusahalah secara seimbang. Nah pertanyaannya, terus gimana mas cara saya supaya berusaha secara seimbang? Nah ini yang akan langsung saya berikan kepada kamu
Sebuah cara yang seimbang menurut saya secara pribadi dan terbukti sudah berhasil. Apa mas? Lakukanlah keseimbangan dengan selalu mengingat BBL. Saya ulangi, BBL. Apa itu mas BBL? BBL itu sederhana, singkatan dari sebuah kalimat. Bersyukur, bersedekah, dan lupakan. Nah ini, saya akan ngajarin kepada kamu sebagai sahabat baik saya yang saya cintai, gimana cara prakteknya untuk mempraktekkan BBL ini. Nih, caranya gini. Pertama, saya kasih tahu dulu aturan main alam semesta. Alam semesta ini dengan seizin Tuhan akan selalu memihak kepada orang yang tenang. Alam semesta ini sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk selalu memihak kepada orang yang tidak ngotot dalam mengejar sesuatu. Setuju? Nah, oleh karena itu, coba deh kamu lakukan ini secara berurutan. Oke? Yang pertama, mulai detik ini, coba bersedekahlah. Wah, mas, ini udah sering banget. Udah bosen saya dengernya. Disuruh bersedekah, sedekah. Udah mas, sabar. Saya yakin kamu sedekah udah. Tapi sedekahnya kayak gimana dulu? Coba katakan kepada saya dari dalam hati. Sedekah seperti apa yang biasa kamu lakukan selama ini? Sepertinya, maaf, sedekah yang kamu lakukan itu hanya memberi. Loh, mas, lah kan memang itu. Sedekah itu kan memberi, mas. Kok salah? Gini, sedekah itu memang memberi, tapi bukan cuma memberi. Lakukan B yang kedua sambil bersedekah. Apa itu, mas? Bersyukur. Nah, sekarang nih, ayo. Saya akan langsung ngajarin ya, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini juga, bahkan saat ini juga, bagaimana cara menggabungkan sedekah dan bersyukur dulu nih. Gini caranya. Pertama, metode ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang paling bagus adalah kamu sedekah langsung di depan orang yang bisa kamu tolong. Ingat ya, sedekah yang paling efeknya dahsyat adalah sedekah yang paling kamu bisa lakukan langsung di depan orang yang kamu tolong. Coba, untuk membuktikan perkataan saya, ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kamu sebagai sahabat baik saya nih, ngasih bantuan kepada orang secara langsung di depan matanya. Coba, rasanya bahagia gak sih? Ingat-ingat deh. Bahagia ya? Happy gitu. Kenapa bisa happy? Karena kita bisa merasakan dia bahagia loh mas karena saya berikan pertolongan. Dia masalahnya berkurang loh mas gara-gara saya bantu. Walaupun mungkin bantuan dari saya gak seberapa mas. Tapi kok dia senang banget ya mas? Gara-gara dia senang saya jadi ikutan senang. Nah itu. Sedekah yang paling bahagia adalah ketika kita bisa merasakan kebahagiaan orang yang kita tolong. Setuju atau tidak? Jawab. Nah sekarang, energi dari orang yang bahagia karena kita tolong tadi, itu yang kita pakai. Itu yang kita ambil. Caranya gimana? Pakai bersyukur. Nih, saya kasih contoh. Misalnya kamu lagi di tengah jalan, memberikan makan gitu ya kepada orang yang kamu tahu nih, sepertinya butuh ditolong. Kamu berikan dia makanan. Biasanya, orang kalau kita sedekahin, ada dua responnya kemungkinan. Yang pertama, dia tersenyum bahagia. Yang kedua, dia datar ekspresinya. Nah, apapun ekspresinya, kamu langsung merasakan apa yang dia rasakan. Misalnya dia tersenyum. Ketika dia tersenyum, pasti kita pun akan bahagia. Nah, ketika rasa bahagia masih ada di dalam dada, kamu langsung berdoa. Katakan begini. Terima kasih ya Tuhan, atau Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini masih bisa bersedekah. Saya bersyukur karena hari ini saya masih bisa bersedekah. Ulangi lagi, saya bersyukur karena hari ini saya bisa menolong bapak tersebut, atau ibu tersebut, atau orang tersebut. Terus katakan itu sampai kamu nanti hatinya jadi tenang dan damai. Nah itu yang saya maksud menggunakan syukur untuk melipat gandakan rezeki. Kamu bersedekah sudah, merasakan kebahagiaan sudah, tambah kebahagiaan di dalam dada dengan menutupnya dengan syukur cara saya tadi. Itu luar biasa. Coba, kita baru ngebayangin aja udah senyum-senyum sendiri. Bener nggak tuh bibir tiba-tiba senyum sendiri?
Kenapa? Kok bisa? Karena apa yang saya katakan ini benar. Karena apa yang saya katakan ini masuk akal. Bahkan mungkin dulu kamu secara tidak sengaja pernah mempraktekkan ini. Enak gak rasanya dadanya? Damai ya, tenang banget. Nah itu maksud saya, menggabungkan sedekah dan syukur. Nah mas, bagaimana kalau kita sedekahnya nggak langsung mas? Misalnya kita melalui aplikasi Kita Bisa, atau yayasan ACT tuh, aksi cepat tanggap, atau benih baik gitu mas. Terus apakah saya nggak bisa mempraktikkan ini mas? Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah begini. Biasanya kalau kita sedekah online, pasti ada ceritanya dong. Cerita dari orang yang memohon bantuan tersebut, ya kan? Ada yang ceritanya mohon maaf dia kena musibah kecelakaan tapi nggak ada uang buat berobat. Ada yang ceritanya mungkin anak kecil sakit parah teman-teman. Dia nggak punya uang tapi pengen berobat, pengen sembuh. Baca ceritanya. Ketika baca ceritanya, kamu langsung pergi ke bank atau kamu sedekahin duit kamu via mobile banking, terserah gitu ya. Tapi ketika diri kamu sedekah, sebelum tuh duit dikirim, kamu katakan hal yang sama. Sambil kamu baca ceritanya lagi atau kamu inget-inget cerita dia lagi, kamu masukin kisah itu ke dalam hatimu, kemudian pejamkan mata dan katakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Atau alhamdulillah, 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 saya masih bisa bersedekah. Saya bersyukur karena saya masih bisa menolong dia. Saya bersyukur karena saya masih bisa menolong dia. Dah. Intinya, yang saya ingin kamu lakukan adalah bersyukurnya itu bukan karena kamu pengen sesuatu. Bersyukurnya karena detik itu kamu masih bisa nolongin orang itu. Jadi bersyukurnya bukan karena saya masih hidup di hari ini doang, itu sudah biasa, tapi bersyukurlah karena kita masih bisa diberikan izin sama Tuhan untuk bersedekah, untuk nolongin orang. Loh kenapa mas? Kok kita bersyukurnya akan hal itu? Karena bener gak sih? Hal yang paling membuat kita bahagia itu ketika bisa menolong orang kan? Kalau dipikir-pikir, hal yang paling bikin saya happy, tenang, dan bahagia ketika saya bisa berbagi mas. Betul gak? Iya kan? Dari situ baru kamu lihat apa sih yang menjadi tujuan hidup kamu. Lihat apa sih yang menjadi keinginan kita. Setelah kita merasa tenang dan damai karena bersyukur dan bersedekah tadi, coba baru di situ kamu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Misalnya kamu berdoa begini, ya Tuhan, saya pengen banget menikah tahun ini, berikan saya jodoh yang terbaik. Dari situ baru kita pakai yang terakhir tadi, yaitu L, singkatan dari lupakan. Jadi setelah kamu bersyukur, bersedekah, bahagia kan? Di situ kamu berdoa. Setelah berdoa, lupain doamu, lupain sedekahmu tadi. Saya ulangi, orang yang baik adalah orang yang melupakan doanya sendiri dan amal-amal baiknya. Di saat kita paling lupa terhadap amal baik yang pernah kita lakukan, di saat itu kita menjadi orang yang paling ikhlas. Betul apa tidak? Di saat kita melupakan apa yang menjadi doa-doa keinginan kita, kita tenang, kita damai, kita rela. Di situ kita menjadi orang yang ikhlas terhadap permintaan kita. Betul nggak? Nah sekarang, aneh tapi nyatanya memang, dalam hidup kita, yang menjadi kenyataan itu adalah sesuatu hal yang justru kita nggak ngotot. Betul kan? Coba kita lihat diri kita sendiri. Lihat diri kamu. Benar nggak? Kalau dipikir-pikir ya benar. Apa yang terjadi dalam hidup saya, mas, adalah sesuatu hal yang saya tuh nggak ngotot. Nah itu dia. Saya ulangi sekali lagi. Alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa akan selalu memihak kepada orang yang tidak ngotot akan permintaannya. Bahasa agamanya adalah ikhlas. Sekarang pertanyaannya, sudah seberapa ikhlas kita terhadap permintaan kita sendiri? Renungkan itu baik-baik. Nah mas, terus kita jadi gak boleh ingat mas dengan apa yang kita mau. Begitu,
Gini, kita mustahil bisa melupakan apa yang kita mau. Namanya juga keinginan pasti selalu keinget, betul? Ketika kita keinget dengan apa yang kita mau, kecilkan obsesimu. Caranya bagaimana? Caranya gini, ketika diri kamu terobsesi nih, kepikiran banget pengen itu, langsung kamu beribadah. Kalau yang muslim, langsung ambil air wudhu, kemudian sholat hajat. Di sholat hajat itu kamu minta seminta-mintanya kepada Allah, sampai kamu menangis. Ketika kita udah minta seminta-mintanya sama Allah sampai kita menangis, keinginan kita akan lama-lama pudar. Lega gitu loh, udah diutarakan kepada Allah. Nafsu kita, obsesi kita akan meluntur. Nah, di situ kita akan kembali lega, dan di situ kita akan menjadi ikhlas. Jelas ya? Jadi saya selalu melakukan ini teman-teman. Ketika saya terobsesi akan sesuatu, langsung aja sholat hajat. Karena saya muslim. Langsung sholat hajat, minta di situ seminta-mintanya sampai nangis, tambahin juga sedekah dan syukur tadi teman-teman, baru saya bisa melupakan. Jadi melupakan itu bukan melupakan kemauan, tapi mengecilkan nafsu atau obsesi akan hal tersebut. Jelas ya? Alhamdulillah. Coba deh kamu praktekin ini. Pasti ada bedanya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.